mereka itu sudah ada di situ bertujuh. Kita tak bisa ngomong, kita hanya cuma lihat aja. Lihat aja mereka senyum. Kayak orang ambil air wudhu. Ambil air sembahyang. Nah, nanti kalau kita lihat tak ini lagi, tak lantainya nggak basah. Nggak basah. Salam terutusan Jos Tenan. Kembali lagi di Wisata Malam 787 Official. Pada malam Jumat ini kami akan mengawal sisi gaib di kolam pelangi bersiram Putri 7. Akan tetapi sayangnya saat tim datang ke lokasi, bangunan kolam pelangi tersebut runtuh dikarenakan hujan lebat yang disertai angin kencang. Sehingga tim hanya dapat melihat bentuk asli kolam tersebut melalui foto saja. Menurut penuturan narasumber, tempat ini merupakan situs sejarah yang dulu merupakan tempat pemandian 7 putri. Dan penemuan lokasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga melalui mimpinya, yaitu Ibu Hajah Darliana. Beliau kerap kali mendapatkan pesan berupa amanah dari salah satu putri tersebut untuk menjaga tempat ini. Ternyata, banyak sekali kejadian seperti informasi, cerita, dan hal-hal mistis lainnya yang dialami beliau melalui mimpi dan di dunia nyata. Tim pun menjadi penasaran dengan kisah tersebut dan ingin mengetahui lebih lanjut. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk ikuti terus terutusan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam, apa kabar? Semoga Sobat Malam sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan hari ini nih, Vina sama Pak narasumber, Pak Maruf ya Pak ya, selaku Ketua RT di sini. Jadi kita nih akan terutusan di situs sejarah Kolam Pelangi Bersiram Putri 7 Sobat. Jadi gimana serunya, gimana ceritanya? Sobat saksikan terus ya. Bersama Bapak RT. Pada 2 minggu yang lalu kena angin, hujan lebat jadi runtuh. Memang harus kiri kanan harus ditanamin ini Pak. Harus cakar ayam. Ya. Harus kuat ini. Jadi mohon diperhatikanlah dari pemerintah setempat. Iya, karena ini sebagai situs kan ya. Iya. Oke, Pak RT. Ini Ya, jadi sumurnya nggak kelihatan seperti aslinya gitu ya Pak ya? Iya, dia ini aslinya bulat. Aslinya bulat, tapi sekarang ini jadinya kotak Ya, gitu Sobat. dia kemarin kita buat persegi, 4 segi. Tapi dia nggak mau di persegi peta, dia harus bulat lagi. Dengan sebagaimana kemarin alami dia kan bulat kan, harus bulat lagi. Tim semakin menjadi penasaran dengan tempat ini, dan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, tim akan mendatangi narasumber kedua kami, yaitu Ibu Hajah Darliana yang merupakan Ibu RT setempat. Sobat Malam, jadi kita sudah sampai di kediamannya Pak Ma'ruf selaku RT. Jadi kita nih akan berbincang dengan Ibu Darliana, aku Ibu RT dan narasumber kita hari ini. itu Bapak RT-nya. Izin ya Pak RT. Vina pengen nanya-nanya nih sama Ibu Darliana terkait situs sejarah tersebut. Jadi seperti apa keseruannya, saksikan terus ya Sobat. Awal mula menemukan situs sumur itu seperti apa? Awalnya dulu kita bertani lah ceritanya ya, berkunjung di sini, beli tanah di sini. Awal mulanya kita jumpa itu sumur itu Tahun 95. tahun 95. Ya, saat itu kita waktu selalu kesini gitu. Nah, sumur itu dari jaraknya sumur itu dengan laut itu hanya semeter, tapi tidak ada asin, tidak ada perubahan air, tetap air tawar. Kalaupun air pasang dalam, Pasang dalam pun tetap. Kayak ini ya, sebuah hal yang unik gitu, soalnya kan deket sama air kan soalnya asin atau payau. Tapi ini airnya enak. Tetap. Waktu musim kemarau, kampung Kota Piring itu pun ambil airnya ke situ pakai sampan. Jadi sering kita jumpa gitu kan. Jadi pada awal kita jumpa di situ dengan kondisi keadaannya, dengan keadaan ya macam mana ya, dalam hutan gitu lah. Tapi walaupun dalam hutan airnya biru, macam air sumur itu ya, macam air itu macam jernih sekali gitu, macam dijaga gitu. Vina penasaran banget loh Sobat, kayaknya bagus banget loh. Berapa tahun kemudian kita
perbaiki. Dan adanya perhatian dari ahli waris kerajaan dulu di sini yang datang dari Malaysia, Singapura berkunjung. Jadi mereka itu ingin tempat ini dibagusin. Tapi jauh sebelumnya pun udah kita jaga. Cuma ya kalau kita jaganya dengan keadaan kita Sama dulu ya, Bu? Iya, hanya biasa aja gitu kan. Iya. Tapi adanya bantuan mereka itu tuh tadinya dibuat rumahnya, dibuat pagarnya. Waktu itu ada mimpi yang Ibu rasakan itu kemarin. Iya. Nah, Pertama itu kita di situ mimpi jumpa putri di situ. Mereka itu lagi sedang mandi, turun. Tapi kita pun tak tahu. Ali-ali aja ada di situ gitu, dalam mimpi itu ya. Mereka itu sudah ada di situ bertujuh. Sama dayangnya ada 3. Dayangnya ada 3. Yang putri yang tuanya ini lagi mandi dari kendi itu. Kendi ditaruh dekat samping laut tuh kan. Nah, dari dia cedok pakai gayung itulah, kayak kayu gitu ya, Bu ya? Ya, gayung kayak tempurung gitu lah. Iya, kayak Itulah. tempurung kelapa gitu kan. Nah, jadi kita bilang, kita tak bisa ngomong, kita hanya Cuma nengok lihat aja. Lihat aja mereka senyum itu aja. Tak lama kemudian mereka menghilang gitu. Ngomong diberi amanah kan. Dan itu kalau yang pada saat saya buat rumah di sini itu amanah tuh sama saya. Waktu itu saya masih kebun. Iya. Jadi 95 kita buat rumah. Oke, Kita buat rumah. Pas letak batu pertama, hari ini letak batu pertama. Tadi malamnya kita udah dikasih tahu sama penjaga di sini, Kiai. Dia bilang kalau cucu mau buka perkampungan ini bukalah, tapi jaga dari kemaksiatan. Itulah pesan dia. Pesannya di situ. Jadi intinya tuh untuk kebaikan sobat. Jadi putri tersebut ya, Bu ya, mengamanahkan untuk menjaga di sini supaya terhindar dari kemaksiatan. Betul, Bu? Tapi uniknya sumur tersebut nggak boleh dibersihin. Kalau nanti misalnya di sekitar kelilingnya itu banyak rumput, biarkan aja. Oh iya. Nanti kalau misalnya kelihatan kita kan airnya kotor tuh, Kotor. kayak susu gitu, ya kan? Nanti kita kan bersihin lah sekeliling sumur ini, kita cabut rumput. Itu airnya makin makin keruh. Di penglihatan Ya, kita tapi kalau kita ambil air itu yang kelihatan kita itu kayak susu keruh itu, kita ambil jernih. Nah, cuma kalau kita turun, kita bersihin, makin kotor. Jadi biarkan apa adanya. itulah ada sesuatu, pasti ada hal-hal yang benar yang- banget. Yang kita nggak tahu. nah, Iya. maka itu kita itulah yang kita kuat. Pak, nanti malam ya kita kuat semuanya seperti apa yang kita Pindah nggak sabaran lagi sobat, soalnya sepertinya seru banget. Insya Allah aja menatakan nanti bisa mediumisasi untuk menguak hal tersebut. Insya Allah semoga aja putri tersebut mau untuk mengobrol dengan kita. Awal dari kita buat rumah di sini lah ya. Iya. Memang banyak sih kejadiannya banyak, tapi semuanya itu dalam mimpi. Oh, semua itu Ya, di dalam datangnya di dalam sobat. mimpi, nggak pernah langsung ke kita gitu. Oh, iya. Dalam mimpi itu selalu dibilangin. Waktu zaman perang tuh pun dipertunjukkan nama kita. Gimana? Kita melihat semua mereka itu perang apa. Pas kejadian itu Iya, ya? pas kejadiannya. Pas sudah detik-detik akhir mereka itu udah sisa, udah kalah gitu lah ya. Terusir dari sini. Itu barang-barang macam senapan, apa macam apa namanya tuh alat-alat mereka itu yang perang itu ya, Bu? yang untuk perang, yang rantai di pinggang ya, yang peluru itu dimasuk dalam peti, ditanam dalam 4 penjuru. Yang dinampain gitu nggak pernah ya, Bu, kalau aslinya? Kalau aslinya yang kiai yang nampak. Sering Kiai. ambil air wudhu di sini. Kiai kebetulan dulu Oh, ada tuh kiai. Ada kiai, itu serba putih, yang pakai jubah, jenggotnya panjang. Masya Allah. Ini lalu lalang dia nih. Berarti itu kayak menurut Vina kayak kisah lampaunya gitu ya sobat? Iya. Masalah kerajaan dulu Iya, sini lah, benar. ada kiainya, Iya. pasti kan gitu. Kalau
Jam 12 itu di kamar mandi itu kayak orang ambil air wudhu. Ambil air Masya sembahyang. Allah. Nah, nanti kalau kita lihat Tak lantainya nggak basah, basah. Tapi bunyinya kayak bunyinya kayak orang air ambil nyala air gitu ya. wudhu. Saya seneng banget nih dengernya. Terus gimana lagi Bu? Penasaran Vina? Ya itu yang pada titik awalnya itu udah ke depannya makin tahun makin ke depannya gitu ya. Ya lah tadi kayak macam apa mau kejadian di daerah ini. Kita dikasih tahu. Jadi, kayak sebelum ada sesuatu kejadian sudah diceritakan nanti ada cuma gini, kita gini. tak ngerti mau ceritakannya. Oh. Tapi pas nanti kejadian, ini Oh, ini ada sama dalam mimpi ya, saya gitu. kemarin. Iya. Setiap itu. Jadi Putri itu ngasih tahu gitu ya Bu ya? yang anu itu, yang putri itu, yang memberitahu itu anu penjaga di sini, penjaga dari kota piring atau pulau inilah gitu. Setiap keadaan itu, setiap mau kejadian itu nanti atau 3 hari atau 2 hari kita masuk dulu mimpi dan itu nanti kejadian. Cuma kita kan nggak ngerti apa maksudnya gitu, kemana tujuannya gitu. Banyak banget sobat ceritanya, kayak semua tuh kayak apa ya, kayak percaya nggak percaya tapi itu beneran terjadi gitu sobat. Ya kan Bu ya? Iya. Aduh. Oke, Mbak Lina. Oke, terima kasih ya Ibu ya udah ngasih informasi yang banyak buat Vina. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya. Jadi gimana nih? Kayaknya kita emang udahan dulu ya, soalnya ini udah mau maghrib sobat. Iya. Jadi tinggal malamnya. Ya, tinggal malamnya kita Untuk terusan ke menguaknya sini. seperti apa? Jadi sobat saksikan terus ya malam Jumatnya gimana keseruannya. Oke, Vina tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terusan Just Tenan. Gimana nih sobat, seru kan? Saksikan terutusan kami part 2-nya karena kami akan menguak sisi gaibnya di tempat ini melalui mediumisasi. Pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 8 malam hanya di channel Wisata Malam 787 Official. Terima kasih.